Di sini kita diperlihatkan kepada seorang penjaga gerbang, dia terlihat seperti rakyat jelata yang sangat kelaparan. Yap, dia adalah MC kita yang bernama Fade. Fade terlihat begitu iri dengan para petualang yang mudahnya mendapatkan uang dari berburu. Karena Fade hanyalah orang biasa dengan level rendah yang memiliki skill cukup aneh, yaitu skill rakus. Dan skill inilah yang membuat Fade selalu kelaparan. Di suatu waktu, kesatria suci melewati tengah kota, dan penduduk sekitar menatapnya dengan sinis. Kesatria suci ini adalah Flerik bersaudara, mereka sangat dibenci oleh orang-orang karena suka menindas rakyat miskin. Di dunia ini terdapat orang yang berkuasa dan orang yang tertindas, dan itu ditentukan berdasarkan berkah yang diberikan oleh dewa, yaitu, berdasarkan skill. Di sini kesatria suci menemui Fade, rupanya Fade bekerja untuk mereka. Gaji Fade pun dilemparkan begitu saja. Ketika akan dipungut, Fade pun dibuli dan dihajar habis-habisan. Lalu datanglah seorang kesatria suci lainnya. Dia adalah seorang gadis cantik berambut pirang bernama Roxy. Roxy menghentikan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Flerik bersaudara, dan mereka pun akhirnya pergi. Roxy menolong dan menyeka lukanya Fade. Bahkan menawarkan bantuannya jika Flerik bersaudara melakukan pembulian lagi. Namun Fade memilih untuk berbohong dengan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Semua dia lakukan agar tidak merepotkan Roxy, orang yang selalu baik padanya. Fade pun ke kafe untuk makan. Pemilik yang mengenal Fade memperingatkan kalau Fade harus berubah. Jika tidak, nanti akan berakhir sama dengan leluhurmu. Sepulang dari kafe, Fade melihat ada pencuri yang masuk ke kota. Fade pun melaporkannya ke Roxy. Lalu Fade dimintai tolong menggantikannya untuk menjaga gerbang. Dan Roxy pun pergi mengejar pencuri tersebut. Suara pertarungan di dalam pun mendadak sunyi, Fade pikir semua sudah berakhir. Namun apa yang terjadi? Rupanya pencuri itu telah kabur. Fade yang ketakutan berniat untuk kabur juga. Tapi dia teringat tanggung jawab yang diberikan Roxy. Akhirnya Fade memberanikan diri untuk menghentikan pencuri itu. Dan secara tidak sengaja Fade pun membunuhnya. Setelah itu suara aneh muncul di kepala Fade. Skill rakus telah diaktifkan. Itulah suara yang Fade dengar. Fade pun kaget, apa maksud skill rakusnya telah aktif. Tak lama Roxy pun datang dan mengkhawatirkan keadaan Fade. Namun Fade dibuat bingung karena tiba-tiba dapat mendengar suara hati Roxy. Tapi suara itu pun menghilang setelah Fade tidak lagi menyentuh Roxy. Atas kejadian ini Roxy pun berterima kasih, kemudian Roxy menawarkan Fade untuk kerja di keluarganya, yaitu keluarga Hart. Roxy berjanji jika Fade dapat berkembang dan menjadi dirinya sendiri saat bekerja di sana. Fade pun menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Saat di rumah, Fade terkejut dengan statusnya yang meningkat tinggi. Selain itu terdapat skill penilaian dan skill pembaca pikiran yang telah aktif. Fade berpikir dengan statusnya tersebut dia dapat memulai berburu monster. Lalu Fade pun berencana membeli pedang, namun uang yang dibawanya sangatlah sedikit. Fade ditawari pedang-pedang ampas oleh pedagang. Lalu Fade pun mencoba menggunakan skill penilaiannya. Fade menemukan satu pedang yang tidak dapat dia nilai, lalu pedang itu pun berbicara padanya dan Fade pun kaget. Secara telepati, Fade mengetahui bahwa pedang itu bernama Greed. Dan Greed pun meminta Fade untuk segera membelinya, dan akhirnya Fade pun mendapatkan pedang pertamanya. Akhirnya Fade memulai petualangan pertamanya bersama Greed. Greed memperingatkan ada monster yang datang, lalu Fade spontan mengaktifkan skill di matanya dan menebas goblin yang menerjang. Saat goblin mati, terdengar suara lagi bahwa status dan skill rakus telah aktif, dan Fade pun masih kebingungan dibuatnya. Tanpa disangka, ada 100 goblin yang sudah mengepung, Fade pun berjuang menerjang semuanya. Setelah semua goblin mati, Fade melihat statusnya yang ternyata meningkat sangat pesat. Di sini Greed bilang, perutmu pasti sudah kenyang kan? Fade pun baru sadar kalau untuk pertama kalinya perut dia tidak berbunyi lagi. Greed menjelaskan bahwa itulah skill rakus. Skill ini tidak bisa naik level seperti pada umumnya, namun skill rakus akan melahap status dan skill lawan yang telah mati sebagai ganti dari menaikkan levelnya. Itulah kenapa Fade hanya mentok di level 1. Greed mengatakan skill rakus adalah skill yang melanggar aturan dewa. Oleh karena itu skill Fade tidak boleh diketahui oleh orang-orang. Saat di kota, akhirnya Fade berhasil mengumpulkan uang pertamanya dari hasil berburu, dan Fade berencana mencari makan lalu pulang. Namun di perjalanan, Fade tidak sengaja bertubrukan dengan seseorang yang membawa anak kecil. Anak kecil ini menyentuh Fade, suara hatinya berkata, "Tolong aku." Lalu anak itu pun dibawa pergi. Fade pun berencana untuk menolong anak kecil tersebut, dan akhirnya Fade berhasil mengikuti orang itu ke sebuah gudang. Greed mengingatkan kalau orang itu cukup tangguh dan Fade harus berhati-hati. Melihat anak kecil tersebut ditindas, Fade pun tidak bisa tinggal diam. Ditambah lagi, penjahat ini bilang kalau anak tersebut akan jadi mainan Tuan Kesatria Suci. Fade yang mendengar ini semakin kesal. Ketika penjahat itu pergi, Fade pun datang melepas ikatan anak kecil tersebut. Namun sayangnya, tindakan itu ketahuan oleh sang penjahat.
Fate pun berlari ke dalam untuk mengamankan anak tersebut. Lalu, Fate pun menyerang si penjahat dengan serangan dadakan. Tak disangka penjahat itu mengeluarkan skill Sharp Aid. Grid memerintahkan untuk menebasnya langsung bersamaan dengan pedangnya. Fate pun langsung melakukannya tanpa ragu. Setelah terkapar, Fate mulai mengintegrasi si penjahat. Siapa Tuan Kesatria Suci yang akan membeli anak ini? Setelah dilakukan beberapa pemaksaan, dia pun mengaku. Orang itu adalah Hado Flerik. Kemudian, Fate mengantar anak ini kembali ke panti asuhan. Dan Fate pun sangat senang, karena ini pertama kalinya ada orang yang berterima kasih padanya. Fate pun pulang. Saat di perjalanan dia baru ingat kalau lupa membeli baju baru untuk besok bekerja di kediaman Hart. Besoknya, Fate datang ke kediaman Hart, dan takjub dengan kemewahan tempat tinggal tersebut. Roxy pun menghampirinya. Dia begitu cantik dengan pakaian kasualnya. Fate begitu terpesona dengan tampilan Roxy yang seperti gadis pada umumnya. Roxy pun mengajaknya masuk ke kediaman. Namun sebelumnya, Roxy mampir ke makam di rumah tersebut. Roxy menjelaskan kalau ini adalah makam ayahnya yang bertugas baru-baru ini ke Galia. Namun ayahnya meninggal saat melawan naga langit. Roxy menjelaskan, saat ini dia yang berperan sebagai kepala keluarga Hart menggantikan ayahnya. Namun Roxy merasa senang atas kehadiran Fate karena kediaman ini akan semakin meriah. Lalu Fate dikenalkan dengan kepala pelayan yang lumayan tegas. Dia pun mengingatkan untuk bersikap layaknya pelayan keluarga Hart. Setelah 1 minggu bekerja, entah bagaimana Fate selalu merasa lapar dibanding sebelum-sebelumnya. Ketika berbicara dengan Roxy, Fate pun hanya melamun. Kemudian Roxy memanggil dengan nama Faye, dan Fate pun tersadar. Ayahku yang telah meninggal juga biasa memanggilku Faye. Kemudian mereka saling bercerita. Sampai akhirnya Fate merasa pusing lalu pingsan. Fate akhirnya sadar, dan Roxy pun menyuruhnya untuk cuti. Fate bertanya kepada Grid, kenapa rasa laparnya lebih parah dari sebelumnya. Grid pun menjelaskan, jika skill Rakus sudah merasakan memakan jiwa, dia akan semakin lapar. Setelah memangsa jiwa, Fate akan semakin kuat namun akan semakin lapar juga setelahnya. Jika rasa laparnya sudah diambang batas, maka akan terlihat di mata Fate. Jika rasa laparnya tidak dipenuhi, Fate bisa mati kelaparan atau malah hilang kendali dan menyerang orang-orang. Fate pun akhirnya memanfaatkan cutinya untuk berburu monster. Fate membantai semua goblin tetapi masih belum merasa puas. Akhirnya Fate lanjut ke dalam hutan dan menemukan King Goblin. Saat dilakukan penilaian, makhluk ini memiliki skill penyembuhan, dan Fate pun tertarik merebutnya. Setelah mengalami pertarungan sengit, King Goblin pun berhasil dikalahkan. Status Fate meningkat sangat pesat dan mendapatkan skill penyembuhan. Grid bilang, di status Fate saat ini sudah bisa mengevolusi bentuk baru dari pedang Grid. Namun bayarannya, Fate harus mempersembahkan sebagian besar statusnya kepada Grid. Fate yang merasa bahwa Grid sebagai rekan perjuangannya, dia pun merelakan statusnya tanpa berpikir panjang. Lalu, Grid pun akhirnya berevolusi. Kali ini Grid berubah bentuk menjadi panah sihir. Grid pun meminta Fate untuk mencobanya. Tenang saja, panah ini akan mengikuti kemanapun musuh yang sudah kamu arahkan. Di akhir petualangannya, Fate diam-diam memberikan hasil buruan Goblin King di panti asuhan tempat anak kecil yang dia selamatkan sebelumnya. Besoknya, terlihat seorang gadis yang sedang mengendap-endap menuju gerbang. Fate yang kebetulan melihat pun spontan menegurnya. Gadis itu pun kaget dan kesal. Rupanya gadis itu adalah Roxy yang sedang menyamar jadi warga kota. Roxy akan menyelidiki rumor yang tersebar di kota. Karena Fate sudah tahu penyamarannya, akhirnya dia pun diajak untuk mengawal Roxy. Mereka pun akhirnya sampai di kota, dan melihat banyak hal menarik. Roxy pun menghampiri setiap toko yang ada di sana. Tapi, ujung-ujungnya Roxy terpaku di toko perhiasan. Fate melihat tumpukan batu permata mentah, dan pedagangnya menawarkan dengan harga 6 perunggu saja. Meski begitu, ini hanya untung-untungan, karena bisa jadi tidak ada apa-apa di dalam batunya. Grid mengatakan kalau Fate sebenarnya bisa menggunakan skill penilaiannya. Roxy nampak terpesona dengan keindahan sebuah permata. Di sini Fate melihat Roxy sebagai umumnya seorang gadis biasa, bukan seorang kesatria suci. Namun, Roxy pun meletakkan kembali permata yang dipegangnya, lalu dia pun beranjak pergi. Ketika melanjutkan jalan-jalan di kota, ada penduduk yang membicarakan tentang rumor terbantainya para goblin, dan juga tentang petualang yang diam-diam memberikan hasil buruan King Goblin ke panti asuhan. Roxy yang mendengar itu pun berusaha mengorek informasi. Namun orang tersebut lebih menyarankan untuk menanyakan langsung ke para petualang yang lebih mengerti situasinya. Lalu akhirnya mereka mampir ke kafe tempat Fate dulunya biasa nongkrong. Pemilik kafe mengira Fate sedang membawa pacarnya. Dan mereka berdua pun saling salah tingkah, sampai-sampai gelas yang mereka pegang pada pecah. Pemilik kafe menceritakan bahwa semua mayat goblin masih lengkap kedua telinganya. Maka sudah pasti ini ulah monster yang membantai goblin. Karena kalau petualang sudah pasti mengambil telinganya untuk dijadikan uang. Lalu pengunjung lain pun bilang,
kalau monster itu disebut sebagai Lins. Nantinya, para kesatria suci yang akan langsung memburunya. Namun di sini Roxy tidak tahu soal rencana tersebut. Di sini Fate pun sangat khawatir kalau Roxy akan melihat wujudnya yang saat ini disebut sebagai Lins. Sepulang dari kafe, mereka bertemu Flerik bersaudara yang sedang menganiaya anak kecil. Tentu saja Roxy menegurnya, dan Fate pun merebut anak kecil tersebut dari tangan Hado. Flerik bersaudara pun akhirnya pergi. Anak kecil tersebut rupanya sedang tersesat, dan mereka pun menemaninya untuk mencari ibunya. Fate mengingat kejadian 5 tahun lalu, saat dia tersesat, lalu dia bertemu dengan kesatria suci cantik berambut pirang pendek yang sangat baik. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya, anak kecil tersebut pun bisa bertemu dengan ibunya. Fate di sini sangat terpesona dengan wajah bahagia Roxy yang terlihat sangat cantik. Sesampainya di rumah, Fate berdiskusi dengan Grid, bagaimana caranya supaya Fate tidak diketahui Roxy saat sedang berburu monster. Lalu Grid pun menyarankan agar Fate menggunakan topeng sihir agar wujudnya tidak dikenali oleh orang-orang. Tak jauh dari toko topeng tersebut, Fate melihat ke arah toko perhiasan yang sebelumnya dia kunjungi. Kemudian Fate menemui Roxy dan memberikan batu permata yang masih mentah. Tentu saja batu itu hasil pilihan Fate menggunakan skill penilaian. Roxy yang membukanya pun terkejut karena isinya permata yang begitu cantik. Fate mengatakan bahwa itu adalah perwujudan terima kasihnya yang selama ini selalu ditolong dan diperlakukan dengan baik. Kali ini, Roxy mengajak Fate untuk mengunjungi desa di wilayah Heart. Setibanya di rumah, lalu Roxy mengenalkan Fate ke ibunya. Ibunya nampak lemah seperti sedang sakit. Namun, dia sempat-sempatnya mengerjai Roxy dan Fate. Ibunya bertanya, apakah kamu menyukai Roxy? Sontak saja mereka berdua pun kaget. Roxy yang malu-malu segera lari menuju kamarnya. Saat berada di dalam kamar, Roxy teringat kepada mendiang ayahnya. Dia mengenang saat dia diajarkan berpedang oleh ayahnya. Di sini kita jadi tahu, ternyata kesatria suci berambut pendek yang ada dalam kenangan Fate adalah Roxy, namun Fate tidak mengetahuinya. Saat Fate sedang bersama penduduk desa, Fate mendengar bahwa sebelumnya kawanan monster datang menyerang desa. Dan tujuan Roxy datang ke sini adalah untuk membasminya. Fate berpikir, kenapa Roxy tidak memberitahunya. Saat Fate sedang perjalanan pulang, Fate berpapasan dengan seorang gadis yang membawa senjata kampak besar. Gadis itu pun bicara pada Fate, namun Fate dibuat kaget karena dia memiliki mata yang sama dengannya. Gadis itu melihat serius ke arah Fate, lalu menyimpulkan kalau sepertinya ini masih terlalu cepat. Fate kebingungan dengan apa yang dimaksud, namun gadis itu pun langsung pergi begitu saja. Gadis itu berkata, aku sedang berburu kobold, tapi mereka untukmu saja. Namun kamu berutang budi, dan nanti akan kutagih. Fate yang kebingungan pun bertanya pada Grid, tapi Grid hanya pura-pura tidak tahu. Tak lama Roxy menyusul dan berpapasan dengan gadis itu juga. Ternyata Roxy bisa menebak kalau gadis tersebut adalah orang keturunan Galia yang berdarah murni. Fate menyimpulkan, berarti gadis itu adalah orang Galia yang tersisa, karena negeri tersebut sudah lama punah. Besoknya, petani kaget melihat kebun mereka telah dihancurkan oleh monster-monster. Lalu Roxy dan teman-teman pun melacak ke dalam hutan, dan akhirnya menemukan kawanan kobold. Yang lebih mengagetkan, muncul sesosok Raja Kobold dari semak-semak. Makhluk itu berjenis monster bermahkota, yaitu monster kuat yang tercipta dari kumpulan kebencian. Fate tiba-tiba memasuki mode setengah lapar, ditandai dengan mata yang menyala hanya sebelah. Rupanya dia menginginkan jiwa sang Raja Kobold. Saat sampai di desa, mereka mulai merencanakan penyerangan ke sarang kobold. Fate melihat bahwa Roxy telah mengemban tanggung jawab yang besar dan hanya menanggungnya sendirian. Fate yang tidak ingin Roxy terluka, akhirnya memutuskan untuk berburu kobold saat malam. Fate pun mulai membantai para monster dengan panah sihirnya. Akhirnya tiba saat Fate harus berhadapan dengan Raja Kobold. Namun, panah sihir yang diarahkan ke Raja Kobold dengan mudahnya dia tangkap. Fate lalu memutuskan untuk bertarung jarak dekat, tetapi tiba-tiba saja Raja Kobold itu mengeluarkan skill tinju penghancur, sehingga Fate pun tidak bisa menghadapinya dan terpental. Oleh karena itu, Grid menawarkan untuk menggunakan teknik pemungkas tahap pertama, namun Fate harus memberikan 10% statusnya. Tanpa berpikir panjang, Fate pun mengeluarkan teknik pemungkas tersebut. Panah sihir besar pun mulai terbentuk, lalu kemudian dilepaskan dan melesat sangat cepat. Raja Kobold yang terkena panah itu pun langsung mati, dan panah itu masih terus melesat sampai membelah langit. Selesai pertarungan, luka-luka Fate seketika hilang karena skill penyembuhan Raja Goblin. Namun Fate tersiksa dengan skill rakusnya sendiri karena terlalu banyak melahap jiwa sekaligus. Fate pun berusaha bertahan agar tidak kehilangan kendali. Besoknya, para kesatria pun datang ke lokasi, namun mereka hanya menemukan mayat-mayat kobold yang berserakan. Roxy pun dibuat heran, siapa yang bisa melakukannya dengan kekuatan sebesar ini. Akhirnya, misi pun selesai, dan mereka berkumpul dengan bahagia. Sebelum pulang,
Sang ibu yang terlihat sakit dan lemah pun mengamanahkan kepada Fade untuk selalu mendukung Roxy dan melindunginya, terutama jika suatu saat nanti ibunya telah tiada. Fade yang sempat merenung pun menyanggupinya. Lalu kemudian, Fade dan Roxy kembali pulang menuju ibu kota. Saat di kota, Fade kembali melakukan perburuan monster untuk menutupi rasa laparnya. Namun rupanya para goblin sudah tidak bisa memuaskannya. Sehingga mode setengah lapar tersebut tetap muncul. Grid mengatakan kalau Fade tidak bisa tetap di kota ini, Fade harus mencari mangsa lain yang lebih kuat dari goblin. Besoknya, Fade terpaksa menutup sebelah matanya untuk menyembunyikan skill rakusnya. Saat di kafe, orang-orang membicarakan tentang rencana pemburuan Lins yang sekarang disebutnya sebagai Mukuro. Dan juga rencana akan dilakukannya kembali ekspedisi ke Galia. Fade pun kaget karena baru saja ayah Roxy meninggal karena ekspedisi ke Galia tersebut. Terlebih dari itu, orang yang akan melakukan pemburuan Mukuro adalah Hado, perwakilan dari keluarga Flerik. Sudah pasti yang melakukan ekspedisi ke Galia adalah perwakilan dari keluarga yang lain. Saat pemilihan perwakilan untuk ekspedisi, terlihat wajah-wajah licik dari kesatria suci yang lain, dan benar saja, Roxy lah yang terpilih untuk ekspedisi. Fade yang berusaha mencegah Roxy, namun Roxy mengabaikannya. Karena Roxy berpegang teguh bahwa ini adalah tugas yang diberikan kepadanya sebagai kesatria suci. Fade teringat pembicaraan orang-orang di kafe. Mereka bilang keluarga Hart itu seperti pengganggu bagi keluarga Flerik. Mereka pasti melakukan segala cara untuk menyingkirkan keluarga Hart. Dan benar saja, Flerik bersaudara pun merayakan kesuksesan mereka karena berhasil mengirim Roxy ke Galia. Hari ini adalah jadwal perburuan Mukuro oleh kesatria suci. Di sini terlihat Fade sedang menunggu kedatangan seseorang. Fade sudah dipenuhi rasa kebencian, terlebih terhadap orang-orang yang suka mendindas kaum lemah. Lalu kemudian, Hado pun datang. Lalu, pertarungan pun dimulai. Anak buah Hado menyerang terlebih dahulu, namun mereka semua dikalahkan dengan sangat mudah. Hado yang merasa dipermalukan akhirnya maju. Tapi sebelum itu, Fade yang dikenal sebagai Mukuro pun mengungkap jati dirinya. Hado yang melihat itu semakin marah. Sebelum bertarung, Fade melihat status Hado. Dia melihat status skill pedang suci dan berencana untuk merebutnya. Grid mengatakan bahwa pedang suci Hado adalah tiruan, lalu meminta Fade untuk jangan ragu menghancurkan pedang sucinya juga. Hado kemudian menyerang dengan mengaktifkan skill pedang sucinya. Namun Fade dengan mudah menghindarinya dan kemudian menebas pedang suci tersebut sampai terbelah. Hado pun dibuat kaget dan ketakutan sampai-sampai terjatuh. Sayangnya, di sini Fade sudah terlalu benci dengan kelakuan Flerik bersaudara. Fade pun mencontohkan bagaimana rasanya menjadi orang yang ditindas. Hado diangkat dan dihantamkan ke pohon-pohon sekitar sampai dia tidak berdaya. Lalu akhirnya, Fade pun melakukan serangan akhir untuk mengambil status pedang suci Hado. Namun mirisnya, Hado masih dibiarkan hidup dengan badan yang sudah terpotong-potong. Fade kemudian menanyakan tentang kepergian Roxy kepada Hado yang sedang sekarat. Hado mengatakan bahwa Roxy mengajukan dirinya sendiri untuk pergi ke Galia demi menyelamatkan penduduk di sana. Tentunya Fade sadar betul dengan kebaikan hati Roxy, namun Fade tetap menaruh curiga ada campur tangan dari keluarga Flerik. Lalu, Fade pun mengakhiri hidupnya Hado, dan skill pedang sucinya pun berhasil direbut. Dengan begini, Fade sudah bisa dianggap sebagai kesatria suci. Fade kemudian membiarkan Grid untuk menggunakan status yang didapatkan untuk Grid berevolusi. Dan Grid pun berevolusi menjadi senjata bentuk kedua, yaitu senjata sabit besar, di mana senjata ini berkemampuan untuk menebas apapun. Lalu, kabar kematian Hado pun sampai ke keluarga Flerik. Pelayan menjelaskan bahwa Mukuro adalah seorang petualang, bukan monster. Lalu mereka pun menaruh dendam padanya. Besoknya Roxy bersiap pergi, permata yang dulu diberikan Fade sudah dibuatnya menjadi kalung kupu-kupu. Roxy akan pergi selama 3 tahun, semua pelayan menyambut kepergiannya dengan sedih. Roxy berjanji kepada Fade untuk bertemu kembali di kemudian hari. Lalu kemudian Roxy pun pergi. Di sini Roxy berorasi di depan para pasukan sebelum berangkat ke Galia. Setelah itu, Roxy pun bertemu grup petualang yang dia kenal, dia adalah Milia. Roxy pun kemudian bertemu dengan Mugan, dia mengatakan dulunya dia pernah berjuang bersama-sama dengan ayahnya Roxy. Dan Roxy terlihat bahagia ditemani oleh mereka berdua. Selepas kepergiannya, rupanya Roxy menitipkan surat rekomendasi untuk Fade agar bisa bekerja di bangsawan lain. Namun Fade menolaknya dan lebih memilih jalannya sendiri sebagai petualang. Fade pun bersiap-siap, dia berniat untuk menyusul Roxy ke Galia dan membantunya secara diam-diam. Semua pelayan pun menyambut kepergian Fade, bahkan kepala pelayan membekali Fade dengan uang yang banyak. Fade pun akhirnya pergi. Fade pun tiba di pusat perdagangan ibu kota. Kota ini pernah disinggahi Fade bersama ayahnya pada 5 tahun lalu. Fade berusaha mencari transportasi ke Galia, namun transportasi tersebut baru akan berangkat besok harinya. Akhirnya Fade pun pergi mencari makan, sekaligus mengumpulkan informasi.
Namun Fate melihat ada seseorang yang ingin menyewa jasa petualang, namun justru malah dianiaya dan direndahkan. Tentu saja Fate pun menolongnya. Saat orang itu akan berterima kasih, justru Fate duluan menyapa orang tersebut. Rupanya dia adalah Seto, seseorang di masa lalu yang pernah menyakiti Fate. Seto adalah anak dari seorang kepala desa, di mana desa tersebut adalah tempat ayahnya Fate bekerja. Namun pada suatu saat ayahnya Fate pun gugur. Merasa Fate akan menjadi beban desa, sang kepala desa dan penduduk pun akhirnya mengusir Fate dengan cara melempari batu. Di sini Seto bersujud meminta tolong kepada Fate karena desanya sedang diserang monster. Grid mengatakan, ini kesempatan bagi Fate untuk memuaskan rasa laparnya. Akhirnya Fate pun setuju untuk mengambil misi tersebut. Setibanya di desa, Fate langsung ditolak oleh kepala desa dan diancam akan diumpankan kepada monster. Namun, Seto membela Fate habis-habisan. Seto kemudian mengajak Fate ke rumahnya. Seto tinggal bersama anaknya, sedangkan istrinya sudah meninggal. Seto menjelaskan situasinya, bahwa yang menyerang desanya adalah monster yang bisa terbang. Kemudian, anaknya Seto menghampiri dan menawarkan permen kepada Fate. Fate pun mengambil dan memakannya. Lalu tidak lama setelah itu, Fate merasa pusing dan kemudian pingsan. Seto yang kaget lalu menanyakan kepada anaknya. Rupanya, kepala desalah yang menyiapkan permen itu dan menyuruh anaknya Seto untuk diberikan kepada Fate. Seto berusaha untuk menyadarkan Fate. Namun bersamaan dengan itu, monster-monster pun datang menyerang desa. Lalu Seto buru-buru membuat obat penawar dan segera diminumkan kepada Fate. Fate pun seketika langsung sadar. Seto menjelaskan situasinya, bahwa di luar para monster sudah mengamuk. Fate pun langsung pergi keluar, ternyata desa sudah hancur dan banyak korban jiwa. Sebelum bertarung, Fate melakukan penilaian, ternyata monster-monster ini mempunyai skill bola api yang merepotkan. Fate lalu mulai menyerang menggunakan senjata sabit penebas segala, dan tebasannya pun langsung mengenai semua monster tersebut. Dan seketika, skill bola api pun berhasil Fate dapatkan. Sisanya adalah tinggal melawan bosnya, namun bos ini mempunyai skill resistensi api, sehingga sihir bola api tidak akan mempan padanya. Fate pun memutuskan untuk menyerangnya dari jarak dekat. Dalam sekali tebas, monster pun langsung mati terbelah menjadi dua, dan Fate pun mendapatkan skill resistensi api darinya. Besoknya, desa sudah rata dengan tanah, lalu Seto memutuskan untuk pindah ke kota bersama putrinya. Setelah mampir ke makam ayahnya, Fate pun meneruskan perjalanannya menuju Galia. Lalu tiba-tiba kereta kuda yang digunakan Fate dihentikan oleh para bandit. Belum juga sempat melawan mereka, tiba-tiba sebuah kampak besar jatuh dari langit, dan para bandit pun terpental berhamburan. Rupanya barusan adalah serangan dari gadis Galia yang pernah bertemu sebelumnya. Gadis itu rupanya memang sedang mencari Fate untuk menagih hutang budi dari monster kobold yang sebelumnya telah diberikan kepada Fate. Akhirnya mereka berdua pun pergi menuju kota. Selama di perjalanan, mereka pun berkenalan. Nama gadis itu adalah Main si pemarah. Main menjelaskan tentang pemilik skill pendosa. Dia bilang, Fate memiliki skill rakus, dan Main memiliki skill amarah. Di tengah-tengah obrolan, seperti ciri khasnya, skill ini membuat mereka mudah lapar. Fate pun memberi makanan bekalnya, namun semuanya dihabiskan tanpa menyisakan untuk Fate. Fate pun seketika menyesal. Akhirnya, mereka pun sampai di kota wilayah Lancaster. Di sini mereka melihat kesatria suci Rudolph yang seolah-olah menolong rakyatnya dengan menebas monster yang menyerang mereka. Semua dilakukannya demi mendapatkan perhatian dari banyak wanita di kotanya. Namun begitu, kesatria suci Rudolph sebenarnya adalah orang yang sangat kejam. Dua orang yang sebelumnya menyamar jadi monster, dianggap aktingnya mengecewakan. Lalu, dengan mudahnya Rudolph membunuh mereka berdua. Rupanya, di wilayah ini, Rudolph sudah biasa membunuh orang-orang lemah yang sudah membuatnya marah. Kemudian Fate pun pergi mencari penginapan. Parahnya, dia harus menggendong Main. Sebenarnya, Main tidak lebih hanyalah gadis yang pemalas dan mata duitan. Fate akhirnya mendapatkan penginapan dan mulai beristirahat. Grid lalu menjelaskan apa yang dimaksud dengan skill pendosa yang sempat dibahas oleh Main. Grid menyampaikan ada 7 skill pendosa yaitu nafsu, amarah, angkuh, malas, iri, serakah, dan rakus. Selain skill pendosa, ada juga jenis senjata pendosa, seperti Grid dan Slot. Grid menjelaskan, jika jiwa dari pemilik skill pendosa tidak mampu menanggung kekuatannya, maka mereka akan ditelan oleh skill pendosa tersebut. Maka dari itu, Fate harus terus mengasah kekuatannya, agar Fate dapat mengendalikan rasa laparnya. Fate pun mulai berlatih dengan terlebih dahulu mengaktifkan mode setengah laparnya. Kemudian, dia memulainya dengan melawan monster pasir. Namun, Fate tidak dibolehkan menghabisi lawannya sekaligus, agar rasa laparnya bisa sedikit demi sedikit diredam. Akhirnya, Fate pun sudah terbiasa mengendalikan rasa laparnya. Dan secara kebetulan, dia menemukan golem pasir yang sedang menyerang petualang lain. Sebagai akhir dari pelatihan ini, Fate pun memutuskan untuk melawan golem pasir sendirian.
Di sini Fade sekaligus mencoba menggabungkan skill sihir yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Panah sihir tersebut Fade gabungkan dengan sihir bola api, lalu, panah itu dilepaskan ke arah golem pasir. Serangan tersebut pun menjadi sangat kuat, dan golem pasir seketika langsung mati. Kemudian, Fade pun langsung mendapatkan skill badai pasir darinya. Petualang yang lain merasa tertolong lalu berterima kasih kepada Fade. Namun Fade di sini mengenalkan dirinya dengan nama Mukuro. Di sisi lain, Main terbangun karena kelaparan. Saat jalan-jalan sambil ngemil, dia melihat sayembara hadiah perburuan golem pasir dengan hadiah yang besar. Besoknya, terlihat Main sedang bersiap-siap untuk segera pergi, dia bilang akan berburu golem pasir. Namun Fade mengatakan, kalau dia sudah mengalahkannya tadi malam. Main yang mendengar itu tiba-tiba marah besar. Main merasa hadiah buruannya direbut oleh Fade. Fade yang ketakutan akhirnya berjanji membagi setengahnya. Saat di guild petualang, akhirnya Fade mendapatkan upah 100 koin emas dan membagi setengahnya ke Main. Namun tiba-tiba Rudolf datang dengan ketawa arogannya. Lalu Rudolf pun seenaknya memaksa Fade untuk menjadi bawahannya. Ketika Rudolf masih melantur, Main menghampiri Rudolf lalu memukulnya sampai jauh terbang ke angkasa. Fade merasa hal barusan bakal jadi masalah besar, lalu, mereka pun akhirnya buru-buru kabur menuju ke Galia. Saat dalam perjalanan, kereta kuda yang ditumpanginya tiba-tiba rusak, sehingga mereka harus bermalam sampai kendaraannya dibetulkan. Di sekitarnya terlihat ada sebuah desa namun di dekatnya ada istana megah yang terbengkalai. Lalu Fade menghampiri desa tersebut. Fade akhirnya bertemu kepala desa untuk meminta izin menginap. Rupanya, kepala desa tersebut adalah seorang kesatria suci. Namanya adalah Aaron. Fade pun langsung waspada. Namun Fade tidak bisa melakukan penilaian kepada Aaron. Sebaliknya, justru Aaron bisa melakukan penilaian kepada Fade. Dia melihat Fade adalah orang yang sangat kuat walaupun hanya level 1. Lalu Aaron mengatakan, Fade akan diperbolehkan menginap jika bisa menang berduel dengannya. Fade pun setuju, namun sayangnya, Fade dengan sangat mudah dikalahkan oleh Aaron. Karena merasa tidak ada kesempatan lagi, Fade pun memilih pergi. Namun Aaron mencegahnya, dia menawarkan untuk melatih teknik bertarung kepada Fade. Fade menaruh curiga atas tawarannya tersebut. Lalu Aaron lanjut mengatakan beberapa kelemahan-kelemahan Fade yang memang benar adanya. Jika memang untuk mengatasi kelemahannya, Fade pun setuju untuk menerima pelatihannya. Akhirnya Fade dan Main pun diizinkan bermalam di desa ini. Selama tinggal di desa, Fade pun memulai pelatihannya yang cukup intens. Sampai akhirnya, Fade dapat menguasai semua teknik yang telah diajarkan oleh Aaron. Pada saat mereka sedang makan malam bersama, Fade menanyakan tentang istana yang terbengkalai tersebut. Aaron mengatakan itu adalah istana kediamannya. 15 tahun lalu saat Aaron sedang bertugas, istana tersebut didatangi sang penguasa kematian Lit Lord. Dan monster itu pun membunuh semua orang termasuk keluarganya. Sampai sekarang, istana tersebut masih dikuasai oleh monster Lit Lord, dan jiwa keluarganya masih tertahan di sana. Fade yang mendengar itu lalu keluar dan menatap ke arah istana. Aaron mengatakan, dia ingin membebaskan para jiwa dari jeratan Lit Lord. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi, dan desa akan dijaga oleh Main, tentunya, dengan bayaran 50 koin emas. Mereka pun mulai memasuki istana dan melawan para undead. Saat di dalam, kondisi istana terlihat baik-baik saja, bahkan Aaron pun bertemu keluarganya yang terlihat masih hidup. Aaron pun terlena dibuatnya, sampai akhirnya, putra Aaron menusuknya dengan pedang suci. Fade pun lalu waspada dan sadar kalau ini adalah ilusi dari Lit Lord. Saat akan menghajarnya, Greed mengatakan kalau Fade tidak boleh menyerangnya dengan senjata terkutuk. Karena nanti jiwa mereka akan terkurung di neraka abadi. Akhirnya Fade memutuskan mencari Lit Lord, sedangkan Aaron yang akan mengatasi para zombie keluarganya. Fade pun akhirnya menemukan Lit Lord, namun liciknya, dia berlindung di balik para zombie. Fade tentu tidak bisa melawannya, karena Fade tidak ingin menyiksa jiwa mereka. Akhirnya Aaron pun datang dengan membawa serta pedang suci putranya. Para zombie meminta agar arwahnya dibebaskan, akhirnya Aaron memutuskan untuk menyerang mereka dengan kekuatan pedang suci. Namun Aaron sedikit kesusahan karena Lit Lord melakukan perlawanan. Fade pun memutuskan membantu Aaron dengan menggunakan pedang suci milik putranya. Kemudian mereka menggabungkan teknik pedang suci mereka sehingga Lit Lord dan para zombie dapat dikalahkan. Akhirnya, Aaron dapat membebaskan jiwa anak dan istrinya. Dan Aaron pun bisa berpamitan dengan mereka. Fade pun menuntaskan tugasnya dengan memusnahkan Lit Lord yang sudah tidak berdaya, lalu Fade pun menerima skill penguasa kematian darinya. Saat kembali, ternyata Main sudah menunggu mereka. Aaron lalu membayarkan 50 koin emas kepadanya. Fade heran kenapa Main mata duitan. Main menjelaskan bahwa dia mengumpulkan uang untuk membangun desanya kembali. Lalu Aaron mengatakan bahwa pernah melihat Main yang sedang berburu monster pada 50 tahun lalu. Fade pun sangat kaget mendengarnya. Aaron mengatakan wujud Main tidak berubah, lalu menanyakan siapa Main sebenarnya. Main hanya menjawab, aku adalah hantu yang tidak diizinkan untuk mati.
Mereka berdua pun hanya terdiam mendengarnya. Main lalu mengatakan kepada Fade, waktunya untuk menagih utangmu padaku. Akhirnya mereka pun pamit dan pergi untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan kali ini, mereka tiba di sebuah desa yang telah hancur. Fade pun heran kenapa dibawa ke sini. Main menjelaskan bahwa ini adalah desa tempat kelahirannya. Lalu Main mengajaknya ke tengah desa, dan di sana terdapat kepompong yang sangat besar. Main mengatakan, dia tidak bisa membangun kembali desanya jika masih ada monster itu. Kepompong itu adalah Chimera, sebuah senjata biologis buatan Galia yang terbuat dari gabungan beberapa skill monster. Fade pun menilai statusnya, namun yang terlihat levelnya hanya 1, tetapi jumlah statusnya sangat di luar nalar. Main mengatakan kalau monster ini tidak akan bisa dibunuh selama jiwanya masih ada. Lalu Fade pun akhirnya paham bahwa dia dibutuhkan di sini untuk mengambil jiwa dari monster tersebut. Lalu Main pun membangunkan Chimera dengan menyerangnya secara langsung. Kemudian monster Chimera pun muncul dari dalam kepompong. Main menjelaskan, yang ada di dada monster tersebut adalah inti dari jiwanya. Fade pun kaget, karena yang menjadi inti jiwa monster tersebut adalah orang. Selain itu, matanya pun merah menyala seperti matanya Fade. Main bilang jangan khawatir wujudnya, karena itu hanyalah monster dengan wujud seperti manusia. Lalu Fade pun memantapkan diri untuk mengambil jiwanya. Lalu tiba-tiba Chimera mulai menyerang mereka, tentunya monster ini membuat Fade dan Main sangat kewalahan. Apalagi Chimera mempunyai skill penyembuhan yang sangat kuat. Lalu, Fade pun memutuskan untuk masuk ke mode setengah lapar agar kekuatannya dapat meningkat drastis. Setelah itu, mereka mulai melakukan serangan balik. Fade menggabungkan panah sihir dengan skill pasir, dan serangan ini membuat Chimera berubah menjadi batu. Lalu Main lanjut menyerangnya sehingga bagian tubuh Chimera pun hancur. Saat Chimera sedang tidak berdaya, Fade pun langsung berusaha menyerang inti jiwanya. Namun Chimera melindungi dirinya dengan skill penghalangnya. Tetapi, tebasan sabit Fade mampu menghancurkan penghalang tersebut dan melukai orang yang ada di dalamnya. Chimera pun tetap berusaha untuk melawan, lalu terbang melarikan diri. Fade kembali ke sisi Main dengan mata yang sudah mengeluarkan darah. Rupanya kekuatan Fade saat ini sudah hampir mencapai batasnya. Main kemudian memutuskan untuk melempar Fade ke udara sebelum Chimera sempat menyembuhkan tubuhnya. Akhirnya dengan segenap sisa kekuatannya, Fade pun dilemparkan ke udara oleh Main. Fade kemudian mengevolusi senjata sabitnya menjadi bentuk kedua. Lalu dengan segera menebas monster Chimera pada bagian intinya. Chimera pun berhasil dikalahkan. Saat jiwanya terambil, Fade melihat kenangan dari orang tersebut. Rupanya mereka adalah anak-anak yang menjadi objek penelitian. Di sini terlihat dua orang anak kecil yang sedang berpelukan, rupanya mereka adalah Main dan orang tersebut. Di sini, terlihat Main memakamkan tubuh orang tersebut. Main mengatakan, selama dia menjadi Chimera, maka nantinya akan banyak orang yang menjadi korban. Fade yang mendengar itu lalu meminta Main untuk berjanji sesuatu padanya. Jika suatu saat Fade kehilangan kendali, Fade ingin Main untuk membunuhnya agar tidak muncul banyak korban. Main pun terkejut mendengarnya, lalu kemudian memeluk Fade. Main pun berjanji akan melakukannya jika memang diperlukan. Akhirnya inilah saat perpisahan antara Fade dengan Main. Main akan fokus untuk membangun desanya, sedangkan Fade akan lanjut ke kota Babilonia, yaitu kota perbatasan dengan Galia. Namun sebelum itu, Grid pun sudah bisa berubah menjadi bentuk ketiga, yaitu menjadi perisai sihir. Di sisi lain, Roxy pun singgah di sebuah desa tempat Aaron berada. Roxy menceritakan kepada rekannya bahwa istana ini telah diduduki oleh monster bermahkota, yaitu Lich Lord. Namun sesampainya di istana, Roxy tidak merasakan adanya aura monster. Aaron kemudian menyapa para rombongan kesatria suci tersebut. Aaron mengatakan bahwa Lich Lord sudah dikalahkan dengan bantuan seseorang, namun Aaron tidak bisa mengatakan siapa orangnya. Roxy kemudian akan memperkenalkan dirinya, namun Aaron sudah langsung menebaknya. Aaron menjelaskan bahwa sebenarnya nama Roxy adalah nama yang diberikan olehnya saat dia lahir. Roxy pun kaget karena Aaron ternyata adalah ayah baptisnya. Di sini Aaron mengetahui bahwa Roxy akan pergi bertugas ke Galia. Lalu sebagai bekal dari seorang ayah baptisnya, Aaron akan mengajarkan Roxy sebuah teknik bertarung di Galia. Roxy pun menyetujuinya dengan penuh semangat. Dan Roxy pun memulai pelatihannya. Fade pun akhirnya tiba di kota Babilonia. Tidak lama dari itu, ternyata Roxy pun tiba di kota Babilonia dan disambut oleh warga di sana. Seorang kesatria suci mengatakan bahwa Roxy akan menjadi pemimpin Babilonia saat ini. Fade hanya bisa melihatnya dari kejauhan, begitu pula dengan sosok wanita misterius yang menatapnya dari kejauhan. Namun, dia mengharapkan Roxy untuk mati di Galia. Fade pun berjalan-jalan di kota Babilonia. Kota ini penuh dengan para petualang, termasuk dari mantan kesatria suci yang beralih menjadi petualang juga. Di kota ini, siapa yang terkuat akan lebih dihargai dan disegani. Fade pun merasa cocok dengan karakter dirinya di kota ini. Namun sayangnya, apapun yang dijual di kota ini, harganya 5 kali lipat lebih mahal,
sehingga Fade harus rajin berburu monster untuk menambah tabungannya. Fade pun memulai berburu sekaligus mencoba kekuatan bentuk ketiga Grid, yaitu perisai sihir. Rupanya perisai sihir adalah senjata yang sangat kuat dan tidak terhancurkan. 400 orc yang datang menyerbu pun dikalahkannya dengan sangat mudah. Fade pun kembali ke guild petualang untuk menjual hasil buruannya dengan sekantong besar telinga orc. Namun, karena Fade dianggap sebagai orang baru, hasil buruannya pun berupaya direbut oleh petualang lain. Sudah pasti Fade melawan dan menghajar orang-orang tersebut sampai berhamburan. Sayangnya keributan ini terdengar sampai ke telinga kesatria suci. Roxy pun datang dan langsung menegur Fade, karena Fade dianggap sebagai orang yang membuat keributan ini. Namun setelah dijelaskan, akhirnya Roxy pun mengerti situasinya, dan para petualang tersebutlah yang akhirnya dihukum. Namun atas kebaikan Roxy, semua orang pun diampuni dan hanya diberikan hukuman yang sangat ringan. Kemudian Roxy menanyakan identitas Fade, dan tentu saja Fade mengenalkannya sebagai Mukuro. Fade pun akhirnya buru-buru pergi karena malu penampilannya yang seperti gelandangan. Namun di perjalanan, Fade bertemu dengan seorang pengrajin, dia mendengar aksi hebatnya Fade dalam mengalahkan ratusan orc, lalu dia menawarkan kerjasama endorsement. Akhirnya, Fade pun mendapatkan seragam dan sarung pedang baru, walaupun tetap harus bayar setengah harga. Sepulang dari toko tersebut, Fade melihat ada satu kedai yang ramai pengunjung, sehingga Fade pun penasaran. Ternyata, di dalam kedai tersebut ada wanita yang sangat cantik dan menawan. Namun, Fade kaget, karena mata wanita itu menyerupai mata dirinya. Dan benar saja, dia adalah orang dengan skill pendosa, yaitu Eiris sang nafsu. Rupanya Eiris sudah mengenal dan mengamati Fade semenjak di ibu kota. Dan saat ini Eiris memang sedang menunggu kedatangan Fade di Galia. Mereka pun ngobrol berdua di sebuah ruangan. Eiris mengatakan bahwa dia adalah orang kepercayaan dari kerajaan, dan dia akan melakukan apapun agar kerajaannya berkembang. Eiris pun mengatakan rencana kedatangannya di Galia, namun Fade malah dibuat kaget olehnya. Ternyata Eiris berencana untuk membuat Roxy terbunuh, dan mengajak Fade untuk bekerja sama mewujudkannya. Fade tentu saja langsung menolaknya dengan tegas. Setelah menanyakan alasannya, Eiris menjelaskan latar belakang terciptanya monster kuat bermahkota dari kumpulan kebencian para monster. Eiris tahu bahwa para kesatria suci sangat dibenci oleh warganya, namun berbeda dengan Roxy, dia sangat dicintai oleh warganya. Di sini Eiris berencana membuat Roxy gugur, sehingga warga akan kehilangan harapannya. Lalu, kumpulan kebencian dari warganya tersebut akan dapat menciptakan Roxy yang terkuat, yaitu manusia bermahkota. Dan dia nantinya akan dijadikan sebagai seorang raja yang baru. Namun, Fade semakin marah, dan langsung pergi untuk melindungi Roxy. Namun Eiris berkata, kalau rencana ini sudah dijalankan dan tidak akan bisa dihentikan lagi. Besoknya, Roxy menerima kabar bahwa para pekerja tambang yang pergi ke Lembah Agung tidak kunjung kembali ke kota Babilonia. Lalu, Roxy segera melakukan misi penyelamatan dan mereka pun segera melakukan perjalanan menuju Lembah Agung. Di sisi lain, Fade juga sedang melakukan perburuan dan berencana ke Lembah Agung untuk mencari material untuk senjatanya. Saat Fade beristirahat, tiba-tiba dia masuk ke alam bawah sadarnya. Di dalamnya terdapat ruangan putih kosong, namun ada seorang wanita yang menatapnya. Rupanya dia adalah wanita yang menjadi inti jiwa pada Kimera yang pernah Fade lawan. Lalu entah bagaimana, Fade seperti ditelan oleh jiwa-jiwa dari makhluk yang sudah dia bunuh. Fade pun kaget dan terbangun dari tidurnya. Fade kemudian merasakan ada gerombolan monster kuat yang datang mendekat. Benar saja, rupanya ada 4 ekor salamander yang datang menghampiri. Saat Fade mulai menyerangnya, Fade merasa aneh karena monster-monster ini terus berlari tanpa menghiraukan serangan yang dia luncurkan. Selain itu, di kepala monsternya juga terdapat simbol yang aneh. Sehingga Fade menyimpulkan bahwa monster ini kemungkinan ada yang mengendalikan. Di sisi lain, monster salamander juga telah menyerang lokasi Roxy berada. Semua orang dibuat kerepotan dan terluka olehnya. Ketika salah satu salamander akan memakan Roxy, untungnya Fade pun datang dan langsung membunuh monster tersebut dan juga menghabisi salamander lainnya. Akhirnya, para pasukan Roxy pun berhasil diselamatkan. Roxy pun berterima kasih, sekaligus dia memperkenalkan kesatria suci dari Babilonia, yaitu Nortan. Kemudian Fade bertanya kepada mereka tentang simbol yang terdapat pada kepala monster ini. Namun, mereka pun tidak ada yang tahu arti dari simbol tersebut. Tetapi Milia mengatakan bahwa monster-monster ini seolah semuanya mengincar ke arah Roxy. Fade yang mendengar itu pun teringat dengan omongan Eiris sebelumnya. Namun begitu, Nortan mengatakan bahwa monster-monster di Galia memang menjadi tidak terkendali semenjak kemunculan naga langit. Besoknya, setelah tiba di Lembah Agung, mereka pun berpisah. Roxy harus mencari para pekerja yang hilang. Sedangkan Fade harus mencari material untuk senjatanya. Kemudian Fade tiba di hutan, dan secara tidak sengaja Fade melihat kehadiran Eiris yang sedang menatap ke arah tebing. Setelah Eiris pergi, Fade mendatangi tempat lokasi Eiris berdiri, namun betapa kagetnya, ternyata ada Kimera yang terjebak longsoran batu.
Grid mengatakan, inti dari Kimera ini tidak ada, makanya dia hanyalah benda mati yang tidak berbahaya. Namun tetap saja, Fade curiga bahwa Kimera ini adalah bagian dari rencana Iris untuk membunuh Roxy. Lalu, tidak jauh dari situ terdengar ledakan di lokasi tempat Roxy berada. Dan benar saja, yang menyerang mereka adalah 3 monster Kimera. Fade lalu segera ke sana dan kembali menolong Roxy. Fade lalu menjelaskan bahwa Kimera dapat dikalahkan jika menyerang monster yang ada di intinya. Roxy pun paham, kemudian mereka semua bekerja sama untuk menyerang monster yang ada di inti Kimera tersebut. Ketika tersisa 1 Kimera lagi, tiba-tiba saja pijakan Fade dan Roxy runtuh, sehingga mereka jatuh ke dalamnya. Ketika sadar, mereka ternyata terdampar di dalam goa. Lalu, tiba-tiba saja mode setengah lapar Fade aktif, dan dia pun segera lari menjauhi Roxy. Rupanya skill ini aktif karena Fade merasakan adanya monster kuat yang mendekat. Dan benar saja, Kimera tiba-tiba menyerangnya, dan Fade pun langsung menyerang balik dan Kimera pun berhasil dikalahkan. Fade pun kaget, rupanya simbol yang sama pun ada di tubuh Kimera ini. Fade pun curiga bahwa ini adalah perbuatan Iris. Akhirnya, mereka berdua selamat sampai ke permukaan, dan mereka pun bertemu dengan rekan-rekannya kembali. Beberapa hari setelahnya, Fade tiba-tiba didakwa karena telah melakukan beberapa pelanggaran kekerasan terhadap petualang lain dan juga merusak beberapa properti di Babilonia. Fade menjelaskan bahwa kesalahan ini mereka duluan yang memulainya. Namun, Roxy tetap harus menjalankan peraturan yang ada di Babilonia. Fade pun menolak untuk menjalani hukuman, oleh karena itu Roxy akan melawannya. Fade bersiap-siap dengan pedangnya yang masih terbungkus sarungnya, lalu Roxy pun segera menyerangnya. Pertarungan menjadi sangat seru, karena serangan Roxy begitu kuat dan cepat, bahkan topeng Fade pun sampai rusak dibuatnya. Roxy meminta Fade untuk menyerangnya dengan sungguh-sungguh, kalau tidak, Roxy akan menghancurkan topeng Fade agar penyamarannya terbongkar. Lalu Fade pun mulai serius, dia mengeluarkan skill pedang sucinya, sontak saja semua orang menjadi kaget. Roxy mengira bahwa Mukuro adalah mantan kesatria suci, tapi tentu saja Fade menjawab tidak. Lalu dalam sekejap Fade melakukan serangan yang sangat cepat, Roxy dapat menangkisnya namun dia sampai terpental. Saat Fade akan melakukan serangan berikutnya, Fade melihat kalung yang dipakai Roxy, kalung ini mengingatkannya pada permata yang pernah Fade kasih kepadanya. Namun ini membuat Fade menjadi tidak konsentrasi, sehingga Roxy pun melakukan serangan balasan, dan Fade dinyatakan kalah. Roxy mengatakan bahwa gerakan bertarung Fade sama dengan gerakan berpedang Aaron. Aaron pernah cerita kalau dia telah ditolong oleh seseorang, dan orang itu sedang dalam perjalanan menuju ke Galia. Di sini Roxy menyadari, kalau orang yang dimaksud itu adalah Fade. Meski begitu, Fade pun memilih pergi, dan Roxy pun hanya diam dan membiarkannya. Di sini Fade yang sedang istirahat tiba-tiba memikirkan kata-kata Main. Dia bilang jika ingin bertarung melawan naga langit, maka Fade harus ke wilayah E terlebih dahulu. Tetapi Main bilang naga itu sangat kuat. Jika Fade terlalu memaksakan kekuatannya, skill rakus akan menguasai kesadaran Fade dan akan membuatnya jadi hilang kendali. Lalu tiba-tiba suara alarm tanda bahaya berbunyi dan semua warga pun panik. Nortan mengatakan bahwa terdapat kumpulan monster yang sedang menuju Babilonia. Roxy pun segera bersiap untuk menghadapinya. Fade kemudian pergi ke atas tembok pembatas kota untuk melihat situasinya, dan dia pun melihat Roxy beserta pasukannya yang berangkat untuk melawan monster-monster tersebut. Fade kemudian merasakan ada sesuatu yang aneh datang dari arah sebaliknya. Fade pun mengaktifkan mode laparnya, lalu dia melihat ada monster raksasa yang datang dari dalam tanah, dan monster itu sedang menuju ke arah rombongan Roxy. Fade pun segera menyerangnya dengan panah sihir sehingga monster tersebut marah dan muncul ke permukaan. Namun yang lebih mengejutkan, monster itu juga memiliki simbol yang sama seperti monster-monster sebelumnya, yang artinya, mereka semua di sini dikendalikan untuk membunuh Roxy. Fade sangat kesulitan menghadapi monster ini, karena dia dapat membelah diri sehingga mereka mudah untuk kabur melarikan diri. Fade kemudian mengincar monster yang memiliki inti, lalu menyergapnya dengan kekuatan panah sihir yang diperkuat dengan beberapa elemen. Serangan kuat pun dilepaskan, panah sihir meledak sangat hebat, dan Fade pun akhirnya mendapatkan skill anti-korosi dari monster yang dimusnahkan tersebut. Namun sayangnya, monster seperti itu jumlahnya masih banyak, dan rupanya ada orang asing yang mencoba menghalangi Fade. Orang misterius ini sangat menyerupai Fade. Dia memakai jubah dan menggunakan topeng tengkorak. Fade pun segera melompat menyerangnya. Grid mengatakan Fade harus berhati-hati, karena orang itu memiliki senjata pendosa bernama Envy. Mereka pun jadi sangat yakin kalau orang itu adalah Iris yang sedang menyamar. Fade sangat kesulitan karena orang ini susah dijangkau, dia selalu dilindungi oleh monster-monster slime yang lain. Fade pun kebingungan karena mereka selalu membelah diri tanpa ada batas. Akhirnya, Fade mencoba menggunakan skill anti-korosi yang baru didapatkannya. Fade membiarkan dimakan oleh monster slime tersebut, lalu Fade menghancurkan intinya langsung dari dalam tubuh monster itu. Cara itu pun berhasil, monster slime yang menyusahkan pun musnah.
Sekarang hanya tinggal Fate melawan manusia bertopeng tersebut. Fate melepaskan panah sihir, namun orang ini dengan mudahnya menangkis serangan itu. Fate kemudian menyerangnya dari jarak dekat, dan di sini Fate baru menyadari kalau orang ini bukanlah Aeris, karena dia adalah seorang laki-laki. Serangan balasan pun dilakukan orang itu hingga Fate terluka cukup parah. Fate menyadari kekuatan dia sangat jauh di atasnya. Fate yang merasa nyawanya sudah terancam, akhirnya dia terpaksa mengaktifkan mode penuh dari skill rakusnya. Kekuatan Fate pun meningkat sangat pesat, sehingga Fate dapat menyerangnya dengan sangat mudah, bahkan topeng orang itu pun sampai terbelah. Betapa kagetnya, ternyata orang itu adalah sang kesatria suci Nortan, rupanya dia adalah orang di balik semua penyerangan kepada Roxy. Nortan lalu meniupkan sebuah peluit, dan monster paling ditakuti pun datang, yaitu monster naga langit. Namun, naga langit itu langsung mengarah ke tempat Roxy berada. Nortan mengatakan kamu hanya punya 30 detik untuk mengejarnya. Fate pun dengan tergesa-gesa segera menuju ke lokasi Roxy. Para pasukan Roxy yang sedang bertarung melawan monster pun dibuat kaget dengan kedatangan naga langit. Orang-orang memilih untuk kabur, sedangkan Roxy memilih untuk menghadapi naga langit seorang diri. Saat naga tersebut mengeluarkan serangan sihirnya, Roxy baru menyadari bahwa serangan itu sangatlah kuat, dan dia akan langsung mati seketika. Mereka yang ada di sana pun terhempas, namun tidak ada yang terluka. Rupanya Fate datang tepat waktu dan menangkis serangan tersebut dengan perisai sihirnya. Namun, serangan kedua yang diluncurkan begitu kuat, sehingga topeng sihir milik Fate pun hancur dibuatnya. Meski begitu, Fate berhasil mengembalikan serangan tersebut dan melukai sang naga. Di sini Roxy menyadari sesuatu, lalu Roxy memanggil Mukuro dengan nama Faye. Kamu adalah Faye kan? Fate pun tersenyum dan menyambut sapaan Roxy dengan bahagia. Roxy kemudian menatap ke arah Fate, namun dia terkejut dan takut dengan mata merah yang dipancarkan olehnya. Fate minta maaf karena sudah menutupi kekuatannya selama ini. Fate merasa Roxy akan membencinya setelah tahu kekuatan pendosa yang dia miliki. Lalu Fate segera pergi dan meminta Roxy untuk menyelamatkan diri. Roxy berusaha mencegah Fate namun dia tidak bisa menggapainya. Roxy pun semakin sedih, dia teringat dengan omongan Aaron. Bahwa orang yang Aaron ceritakan, sebenarnya hatinya sangat tersiksa karena menanggung kekuatan yang dimilikinya. Fate pun melanjutkan menyerang naga langit, namun kali ini Nortan datang mengganggu. Fate kemudian meluncurkan kekuatan pedang suci untuk mengikat sang naga agar tidak dapat bergerak. Dan sekarang, Fate bisa fokus untuk bertarung mengalahkan Nortan. Namun Fate nampak terdesak, karena kekuatannya telah menurun. Kekuatan Fate terbagi dengan kekuatan sihir yang digunakan untuk mengikat sang naga. Nortan pun memanfaatkan keadaan ini, sehingga serangannya membuat tangan Fate terputus. Fate pun hanya bisa tertunduk menahan sakit. Namun saat Nortan akan menghabisi nyawa Fate, tiba-tiba saja ada pedang yang menusuknya dari belakang. Rupanya Fate menggunakan sihir ilusi untuk menipu Nortan, sehingga Nortan pun akhirnya dapat dikalahkan. Setelah skill rakus menyerap jiwa Nortan, tiba-tiba Fate kembali masuk ke alam bawah sadarnya yang mulai terlihat runtuh. Fate bertemu kembali dengan gadis Galia tersebut, dia memperkenalkan diri dengan nama Luna. Luna berterima kasih karena telah dibebaskan dari Kimera, namun Fate justru terlihat menyesal karena telah mengambil nyawa Luna. Luna mengatakan bahwa selama di dalam sini, dia selalu menjadi pilar bagi skill rakusnya Fate. Sehingga skill tersebut lebih tenang dan tidak mengamuk di dalam tubuh Fate. Namun saat ini, kekuatan Luna sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi pilarnya Fate. Maka dari itu, Luna mengingatkan, jika Fate melahap jiwa naga langit, maka kesadaran Fate akan hilang dan Fate akan dikendalikan oleh skill rakus tersebut. Lalu alam bawah sadar Fate pun semakin hancur, Fate kemudian terjatuh ke dalam jurang gelap itu. Namun ada seseorang yang segera menyelamatkan Fate. Rupanya orang itu adalah Grid dalam wujud manusianya. Lalu, sebelum alam bawah sadar Fate hancur sepenuhnya, Fate mengatakan kepada Luna bahwa naga langit akan tetap dia kalahkan sebelum menimbulkan banyak korban. Luna pun hanya bisa tersenyum dengan keputusan Fate. Lalu Fate kembali sadar, dan naga langit pun mulai terlepas dari jeratan sihirnya. Fate dengan segera menyerang naga langit secara bertubi-tubi, kedua sayap sang naga pun ditebas sehingga monster itu pun terjatuh. Lalu dengan segera Fate mengeluarkan jurus Sharp Edge untuk mengakhiri hidup sang naga langit. Dan naga langit pun terbelah menjadi dua dan berhasil dikalahkan. Seperti yang Luna katakan, Fate telah melahap jiwa yang sangat besar, sehingga Fate mulai kehilangan kesadarannya. Fate dengan segera membagi statusnya kepada Grid bahkan sampai Grid berevolusi menjadi bentuknya yang keempat. Namun begitu, skill rakus di dalam diri Fate masih mengamuk, tetapi Fate sudah tidak punya tenaga lagi untuk melawannya. Kemudian Fate mendengar langkah seseorang yang datang, dan dia adalah Main. Main sudah memperingatkannya, namun dia tidak menyangka akan secepat ini untuk menunaikan janjinya. Fate yang lemah hanya bisa meminta maaf, dan meminta Main untuk menepati janjinya untuk mengakhiri hidup Fate. Main pun memantapkan diri dan mempersiapkan kampaknya untuk menebas Fate.
Namun dengan cepat Roxy segera menyelamatkan Fate dari terjangan kampak tersebut. Fate kaget dan bertanya kenapa menyelamatkannya. Fate tidak ingin Roxy melihatnya dengan kekuatannya yang seperti ini. Namun Roxy justru menangis. Roxy mengatakan dia tidak peduli dengan kekuatan apapun yang Fate miliki. Roxy hanya ingin Fate tetaplah menjadi Fate yang dia kenal selama ini. Dan Roxy ingin Fate untuk tidak menanggung masalahnya sendirian karena banyak orang-orang yang akan membantunya. Fate yang mendengar itu tiba-tiba menjadi tenang, rupanya skill rakus yang ada di dalam dirinya pun tidak mengamuk lagi. Roxy pun mengajaknya untuk pulang bersama-sama. Fate menyadari, pikirannya selama ini ternyata salah. Roxy yang dikiranya akan membencinya, malah justru menerima Fate apa adanya. Fate merasa dimanapun dia berada, Roxy pasti selalu ada untuk menyelamatkannya. Fate kemudian kembali pingsan di pangkuan Roxy. Di dalam kesadaran Fate, Luna mengatakan, "Fate, kamu sudah menemukannya, Roxy lah yang akan menjadi pilar untuk skill rakusmu nanti." Suasana kota pun akhirnya menjadi damai dan meriah lagi. Fate pun terbangun di dalam sebuah kamar, tangannya yang putus pun sudah diobati. Lalu tiba-tiba Main dan Aeris memasuki kamar, namun Fate masih waspada terhadap Aeris. Namun Aeris bilang bahwa semuanya sudah berakhir. Aeris pun menyerahkan pedang Grid kepada Fate, dan pedang itu pun terlihat sangat lusuh. Main mengatakan kalau Fate seperti kerbau yang tidurnya kelamaan. Aeris kemudian menjelaskan bahwa Nortan sebenarnya dikendalikan oleh senjata pendosa Envy. Tetapi Main sudah mengamankan Envy sebelum dia dapat wadah baru untuk dikendalikan. Fate pun penasaran, bagaimana cara mereka mengamankan Envy. Lalu Main menjawab, kalau dia hanya melempar Envy sekuat tenaga ke arah luar angkasa. Fate pun hanya bisa bengong melihat wajah Main yang terlihat songong. Aeris mengatakan kematian naga langit akan mengubah fase dunia ini. Oleh karena itu, dia tidak lagi membutuhkan Roxy untuk menjadi manusia bermahkota. Melainkan, Aeris meminta Fate untuk meminjamkan kekuatannya jika suatu saat nanti dibutuhkan. Aeris lanjut mengatakan bahwa saat ini skill rakusnya Fate masih belum stabil, lalu mereka menyarankan agar Fate untuk pergi menstabilkan skill rakusnya terlebih dahulu, sekaligus menumbuhkan kembali tangannya Fate yang terputus. Kemudian Fate pun menyetujuinya. Beberapa jam kemudian Roxy pun datang, namun Fate sudah tidak ada di kamar. Roxy yang panik kemudian menemukan sepucuk surat di atas meja, dan Roxy pun membacanya. Fate meminta maaf karena pergi tiba-tiba, dan Fate pergi untuk mengendalikan skill rakusnya. Namun Fate berterima kasih karena Roxy selalu hadir untuk membantunya, dan Fate berjanji, suatu saat nanti akan menemui Roxy kembali di ibu kota. Setelah membaca surat tersebut, Roxy jadi terkenang dengan masa lalunya. Saat itu dia bertemu anak kecil yang kelaparan, namun dia sangat ketakutan dengan sifat buruk kesatria suci. Roxy pun kemudian memberinya makan, dan anak itu makan dengan lahapnya. Anak itu pun pergi, katanya akan ke ibu kota untuk bekerja. Anak itu sangat berterima kasih kepada Roxy, dan dia yakin akan bertemu orang baik seperti Roxy di ibu kota nanti. Rupanya omongan anak tersebut telah membuka hati Roxy, membuat Roxy memantapkan diri untuk menjadi kesatria suci yang baik untuk rakyatnya. Lalu kemudian, anak itu memperkenalkan dirinya, nama anak tersebut adalah Fate. Di sisi lain, Fate akhirnya mencoba kekuatan dari bentuk keempat Grid. Kekuatan itu adalah penyembuhan Twilight yang seketika menumbuhkan kembali tangan kiri Fate seperti semula. Setelah itu, mereka bertiga pun berpisah menempuh jalannya masing-masing. Di sisi lain, Roxy dan pasukannya pun tiba di ibu kota dengan selamat. Sedangkan Fate dan Grid tentunya akan kembali meningkatkan statusnya dan juga memperkuat kemampuan Grid. Dengan demikian, selesai sudah alur cerita keseluruhan dari anime ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like video Bang Nime. Sampai ketemu di cerita video anime berikutnya.